John Herdman berharap timnas Indonesia tampil full squad pada Juni 2026. Menjelang jendela FIFA Matchday Juni 2026, gairah sepak bola tanah air kembali membara. Fokus kini tertuju pada nahkoda anyar timnas Indonesia, John Herdman, yang mematok target tinggi untuk kesiapan anak asuhnya. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan penuh atau full squad. Herdman menegaskan bahwa kehadiran seluruh pemain kunci, baik yang merumput di kompetisi domestik maupun para pemain abroad di liga-liga top dunia, menjadi krusial untuk mematangkan strategi permainan. Bagi Herdman, bulan Juni bukan sekedar jadwal uji coba biasa. Ini adalah momentum emas untuk memperdalam chemistry antar lini yang selama ini terkendala jarak klub, menguji taktik baru melawan rival dengan intensitas tinggi, mendongkrak peringkat FIFA Indonesia guna mengamankan posisi yang lebih menguntungkan di kancah internasional. Dukungan dari klub dan kondisi fisik pemain yang prima menjadi faktor penentu terkumpulnya skuad impian ini. Publik kini menanti, akankah di bulan Juni nanti kita bisa melihat kesebelasan terbaik Garuda berdiri bersama di bawah satu komando demi membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kini memasuki babak baru. Kehadiran FIFA ASEAN Cup sebagai kompetisi resmi di bawah naungan FIFA bukan sekedar perubahan nama, melainkan pengakuan dunia terhadap gairah sepak bola di kawasan ini. Di tengah antusiasme yang membara, satu sosok tampak paling bersemangat, John Herdman. Pelatih timnas Indonesia tersebut secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera memulai kampanye di turnamen prestisius ini. Bagi Herdman, status resmi FIFA mengubah segalanya. Mengapa ini penting bagi Herdman? Poin peringkat FIFA. Dengan restu langsung dari otoritas tertinggi sepak bola dunia, setiap kemenangan kini memiliki nilai poin yang jauh lebih krusial untuk mendongkrak posisi Indonesia di peringkat dunia. Pemanggilan pemain luar negeri. Format resmi ini memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk memanggil talenta-talenta terbaiknya yang merumput di Eropa tanpa terhalang izin klub. Standar profesionalisme. Herdman melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk menguji kedalaman skuad Garuda di level yang jauh lebih terorganisasi dan kompetitif. Kami tidak hanya ingin berpartisipasi, kami ingin mendominasi. Format baru ini adalah panggung yang layak bagi ambisi Indonesia, ujar Herdman dalam sebuah sesi wawancara. Sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang pesat, tapi dengan campur tangan FIFA, standar taktis akan naik drastis. Ini bukan lagi soal fisik semata, tapi soal kecerdasan di lapangan. Saya sedang menyiapkan sistem yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kami sudah memulai analisis mendalam terhadap setiap lawan, dan kami akan memastikan Indonesia menjadi tim yang paling siap secara taktikal saat peluit pertama dibunyikan. Lanjutnya, menatap trofi pertama. Setelah bertahun-tahun menjadi raksasa yang tertidur di kancah regional, di bawah asuhan tangan dingin John Herdman, Indonesia kini menatap FIFA ASEAN Cup sebagai target utama. Ketajaman strategi Herdman yang dipadukan dengan atmosfer baru dari FIFA diprediksi akan menjadi kombinasi mematikan bagi lawan-lawan di Asia Tenggara. Waktu persiapan mulai berjalan, mesin skuad Garuda mulai dipanaskan. Publik sepak bola tanah air kini menunggu. Mampukah gairah John Herdman ini berbuah trofi perdana yang sudah lama dinantikan? Timnas Indonesia sedang terbang tinggi, tapi untuk naik ke level dunia, kita butuh satu kepingan puzzle yang hilang di lini tengah. Namanya Kenneth Taylor. Kenapa dia harus jadi prioritas utama naturalisasi berikutnya? Ini alasannya. Pertama, kita bicara level kompetisi. Di usia yang masih sangat produktif, Taylor bukan sekadar pemain pelapis. Dia adalah gelandang kreatif yang sudah kenyang pengalaman di kompetisi elit Eropa. Pengalamannya bersama SS Lazio di Serie A memberikan ketenangan dan visi bermain yang sulit dicari tandingannya. Kedua, kreativitas dan fleksibilitas. Timnas butuh jembatan antara lini belakang dan depan.
Taylor punya akurasi umpan di atas rata-rata dan kemampuan mengatur ritme permainan. Dia bisa bermain sebagai gelandang nomor 8 yang dinamis atau nomor 10 yang mematikan. Bayangkan duetnya di lini tengah bersama Tom Hay. Aliran bola kita akan jauh lebih progresif. Terakhir, ini soal investasi jangka panjang. Membawa pemain dengan kualitas grade A seperti Taylor akan menaikkan standar seluruh tim. Kehadirannya bukan hanya soal teknis, tapi juga mentalitas juara yang bisa ditularkan ke pemain muda lainnya. Jika PSSI berhasil mengamankan jasa Kenneth Taylor, lini tengah Garuda bukan lagi sekadar tangguh, tapi akan menjadi yang paling ditakuti di Asia. Bagaimana menurut kalian? Setuju Taylor jadi prioritas? Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, secara resmi dilaporkan telah melayangkan undangan penting kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta 10 Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN lainnya. Pertemuan tingkat tinggi ini dijadwalkan akan berlangsung di jantung diskusi sepak bola dunia, Vancouver, Kanada, pada tanggal 30 April 2026. Bukan sekedar pertemuan biasa, agenda ini bertujuan untuk membahas tuntas persiapan FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Beberapa poin krusial yang akan masuk dalam meja perundingan antara FIFA dan para pemimpin sepak bola Asia Tenggara. Format turnamen, standarisasi kompetisi agar setara dengan turnamen resmi FIFA lainnya. Jumlah peserta, komposisi tim, dan sistem grup yang lebih kompetitif. Kalender FIFA Matchday, sinkronisasi jadwal agar klub wajib melepas pemainnya, memastikan skuad terbaik bisa tampil di lapangan. Undangan ini bukan sekedar seremoni. Dengan turun tangannya FIFA dalam mengatur format dan jadwal, ini menjadi sinyal kuat bahwa turnamen regional ASEAN kini telah resmi diakui sebagai kalender resmi FIFA. Momentum emas bagi sepak bola Asia Tenggara. Pengakuan dari FIFA akan meningkatkan nilai kompetisi, daya tarik sponsor, dan yang paling penting, kenaikan poin ranking FIFA bagi negara-negara peserta. Mari kita kawal terus diplomasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Akankah ini menjadi awal kebangkitan Garuda di level yang lebih tinggi? Dilema John Hartman, memperkokoh pertahanan atau menghidupkan lini tengah Garuda. Piala Asia 2027 bukan sekedar ajang partisipasi, tapi panggung pembuktian bagi skuad Garuda. Di bawah komando John Hartman, PSSI kini dihadapkan pada pilihan sulit untuk menyempurnakan Dream Team Indonesia. Dua nama besar muncul di permukaan, Pascal Struijk dan Kenneth Taylor. Mana yang lebih utama? Kita lihat lini belakang. Pascal Struijk bukan nama sembarangan. Menjadi andalan di Leeds United, Struijk adalah sosok tembok yang kita butuhkan. Dengan pengalaman kompetisi Inggris, ia bisa menjadi duet maut bagi Jay Itzes di jantung pertahanan. Jika targetnya adalah nirbobol melawan raksasa Asia, maka Struijk adalah jawabannya. Namun, lihat ke lini tengah. Kenneth Taylor kini tengah naik daun bersama Lazio di Serie A Italia. Kreativitas, visi bermain, dan mobilitas tinggi menjadi senjata utamanya. Di era sepak bola modern, jenderal lapangan tengah seperti Taylor adalah motor serangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Dilema besar bagi PSSI, memperkokoh pertahanan atau menghidupkan kreativitas serangan. Mengingat usia Taylor yang masih sangat muda, ia adalah investasi jangka panjang. Namun, kematangan Struijk adalah jaminan instan untuk menghadapi striker kelas dunia di 2027 nanti. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mulai menyusun peta jalan strategis guna mendongkrak performa skuad Garuda. Menjelang jendela FIFA Matchday pada bulan Juni mendatang, pelatih asal Inggris tersebut secara khusus meminta PSSI untuk mencarikan lawan uji coba dengan kualitas tinggi. Hartman berharap Jay Itzes dan kawan-kawan bisa berhadapan dengan negara yang berada di posisi 50 hingga 100 besar peringkat FIFA. Target ini dianggap krusial untuk memberikan tekanan kompetitif sekaligus menguji kedalaman taktik sebelum menghadapi turnamen penting seperti Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup 2026. Dalam keterangannya, mantan pelatih timnas Kanada tersebut menekankan bahwa bermain melawan tim yang lebih kuat secara peringkat akan memberikan manfaat ganda bagi timnas Indonesia. Pematangan mental.
Pemain dituntut beradaptasi dengan intensitas permainan yang lebih cepat dan fisik yang lebih kuat. Kenaikan poin FIFA. Berhasil menahan imbang atau mengalahkan tim di peringkat 100 besar akan memberikan tambahan poin yang signifikan bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di ranking dunia. Evaluasi taktik. Hartman ingin melihat sejauh mana lini pertahanan dan efektivitas serangan balik Garuda saat menghadapi tim dengan kualitas di atas rata-rata. Saya telah meminta secara khusus kepada federasi agar dicarikan lawan yang berada di peringkat 50 hingga 100 besar dunia. Bermain melawan tim dengan profil seperti ini bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan tentang meningkatkan standar permainan kita. Jika kita ingin bersaing di level tertinggi, kita harus terbiasa berhadapan dengan intensitas, kedisiplinan, dan kualitas teknis yang dimiliki tim-tim di posisi tersebut, ujar Hartman. Di bawah komando pelatih John Hartman, timnas Indonesia terus bertransformasi menuju gaya permainan yang lebih dinamis dan intensitas tinggi. Untuk menyempurnakan filosofi modern football yang diusung pelatih asal Inggris tersebut, PSSI kini didorong untuk melakukan langkah besar, mendekati bintang West Ham United, Crescencio Summerfield. Mengapa Summerfield dianggap sebagai kepingan paling krusial bagi skema Hartman? Berikut analisisnya. 1. Profil pemain yang sesuai dengan Hartman Ball. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan fleksibilitas taktis dan kecepatan transisi. Summerfield, dengan kemampuan ball carrying dan kecepatan elitnya di Premier League, adalah tipe pemain sayap yang sangat disukai Hartman. Kehadirannya akan memudahkan Hartman menerapkan strategi serangan balik kilat yang mematikan. 2. Meningkatkan standar skuad. Hartman selalu menekankan pentingnya mentalitas pemenang. Memiliki pemain yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Inggris akan membantu Hartman menularkan standar profesionalisme Eropa ke dalam ruang ganti Garuda. Summerfield bukan sekedar tambahan amunisi, melainkan standar baru bagi kualitas lini serang Indonesia. 3. Kreativitas di sepertiga akhir. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia sering dominan dalam penguasaan bola, namun terkadang kesulitan membongkar pertahanan blok rendah. Summerfield memiliki skill individu untuk menciptakan peluang dari situasi yang mustahil. Bagi Hartman, memiliki pemain yang bisa memenangkan duel 1 lawan 1 adalah kunci untuk memecah kebuntuan di level internasional. 4. Keselarasan visi jangka panjang. John Hartman memiliki rekam jejak membangun fondasi tim nasional seperti di Kanada untuk jangka panjang. Dengan usia Summerfield yang masih muda, ia bisa menjadi pilar utama dalam proyek jangka panjang Hartman untuk membawa Indonesia menembus peringkat 50 besar FIFA.